Wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih waftinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'liman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin, hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebagai umat Islam, saat ini kita bergembira, berbahagia menyambut kemenangan kita seusai kita menunaikan ibadah Ramadan 1 bulan lamanya. Meskipun di antara saudara kita ada yang sudah menunaikan Idul Fitri pada hari kemarin, seperti saudara kita di Depok, Jawa Barat. Salat Idul Fitri digelar di pelataran Rumah Makan Sari Kuning, Sunda. Demikian juga di Bekasi dilaksanakan oleh Majelis Al-Abrar yang mulai puasa lebih awal daripada kita. Bahkan di Jawa Timur sudah mulai juga. Karena itulah kita termasuk orang yang berbahagia di mana Indonesia, umat Islam merupakan ibarat pelangi. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Karena kan ada juga yang saat ini bersama-sama kita Idul Fitri, yakni di negara Arab Saudi, di Uni Emirat Arab, kemudian di Qatar, di Bahrain, bahkan di Kuwait. Demikian juga negara lain seperti di Turki, di Australia, di Maldives, di Lebanon, Palestina, Irak, Yaman, Sudan, Nigeria, negara Chad, Gambia, Guinea, di Benin, demikian juga di Senegal maupun di Kamerun. Dan ada di antara yang besok akan menunaikan ibadah Idul Fitri, seperti negara kita mengumumkan secara resmi, bahkan beberapa negara yang lain juga, termasuk Singapura dan sebagainya. Untuk itulah Ketua PP Muhammadiyah di era Bapak Azhar Bashir MA belum menguatkan adanya ikhtilafun ummati rahmah, perbedaan pandangan, pendapat, bahkan pendapatan umatku merupakan rahmat. Kebersamaan, kekompakan, saling menghargai, itulah ciri khas umat Islam yang kita dambakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itulah kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mentakdirkan kita
pada pagi hari yang cerah ini, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berbuat yang terbaik. Karena ada di antara saudara kita yang belum masuk Ramadan, sudah Allah panggil. Seperti istri Sekretaris BWN Sumatera Selatan, Allah panggil sebelum Ramadan masuk. Di antara lagi ada tokoh kita Sumsel, yakni Gubernur Senior Bapak Arik Nurdin, Allah panggil di awal Ramadan. Bahkan pemimpin tertinggi Iran, Syed Ali Khamenei, Allah panggil juga sebelum Idul Fitri ini. Meski simpang siur yang masih berkembang, termasuk Netanyahu diperkirakan mengalami semacam itu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itulah kita berusaha bagaimana mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, yakni orang yang memang bermanfaat bagi umat sekitarnya. Bahkan Rasul menegaskan, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Hadis rawi Tirmidzi. Karena itulah makna panjang umur merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menambah ketaatan, menambah ilmu pengetahuan, dan perbaiki diri. Namun demikian, meskipun ilmu kita semakin bertambah, semakin meningkat, bahkan kita sampai pada dataran yang dikatakan AI, ini pun tidak diperkenankan kemudian bersikap yang sombong, yang angkuh, yang serakah, yang iri, yang dengki, namun tetap menjadi orang yang berbuat ihsan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik dibandingkan orang yang mengajak pada jalan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah, berjihad, demikian juga beramal yang soleh. Tidak ada yang menandingi, karena itu mengikuti Rasul Muhammad SAW. Allah juga tertegaskan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, di mana sesungguhnya Allah merintahkan agar kita berbuat yang adil, bahkan ihsan. Para mufasir ketika membahas ayat ini tentang ihsan, meskipun berbeda namun substansinya sama, yakni kebaikan yang sempurna atau kebaikan yang sangat utama. Ibnu Katsir memaknai ihsan sebagai amal qalbu, melebihi amal lahir. Meskipun konsep kita ihsan merupakan perbuatan yang baik, baik itu yang bersifat lahir maupun yang batiniah. Profesor Dr. M. Quraisy Shihab menegaskan, ihsan itu lebih baik dari adil. Adil sudah sangat bagus ajarannya, perilakunya, kebijakannya. Namun ihsan lebih baik dibandingkan dengan sikap yang adil. Adil sudah bagus, tapi ihsan lebih bagus dibanding adil. Syekh Al-Marwazi menegaskan, ihsan itu merupakan berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Profesor Dr. Buya Hamka juga menegaskan, perbuatan yang baik dibalas dengan baik merupakan kewajiban. Halnya itu wajib. Perbuatan yang tidak baik dibalas dengan tidak baik bukanlah yang lebih baik. Perbuatan yang baik dibalas dengan tidak baik merupakan perbuatan yang paling tidak baik. Perbuatan yang tidak baik dibalas dengan baik, itulah perbuatan yang terbaik, meskipun itu sangat dan sangat berat. Berkorban perasaan, berkorban pikiran, berkorban harga diri, ini karena ajaran ihsan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu. Sabda Rasul, ihsan merupakan ibadah seakan-akan kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika kalian enggak bisa melihat Allah secara langsung, yakinlah Allah melihat kalian. Kita merasa Allah awasi, Allah lindungi, Allah bimbing, Allah berikan hidayah, Allah berikan rahmat pada pagi yang cerah ini. Merupakan syahid, saksi kita telah berbuat yang terbaik. Meskipun informasi dari Ketua PRM Sriwijaya ini merupakan kebijakan yang cukup mendadak menunaikan ibadah Idul Fitri berjamaah pagi hari ini. Memang pada awalnya khotib mencoba menelpon bendahara PRM, tidak diangkat. Tidak lama kemudian bendahara PRM Sriwijaya Ustadz Usman menelpon khotib. Khotib menanyakan, bagaimana besok? Prof, kita tidak melaksanakan, kita bergabung di lain tempat. Jawab saya, kita hubungi Ketua PRM Ustadz Haji Bustomi MPDI. Alhamdulillah diangkat. Kita telepon lagi sekretaris PRM Ustadz Yasir Arafat. Alhamdulillah diangkat. Khotib usulkan, laksanakan. PRM Sriwijaya sejak awal berdiri tahun 2004 kurang lebih melaksanakan Idul Fitri walaupun itu berbeda dengan yang lain. Jangan sampai yang biasanya sudah mengikuti baik saudara kita FPI, HTI, LDII, termasuk di Talang Kelapa, kemudian di belakang gubernur ikut di PRM Sriwijaya. Jika besok tidak dilaksanakan, berarti Sriwijaya mengalami kemunduran, bukan berkemajuan. Alhamdulillah secara singkat disepakati berempat. Asalkan pelopor kita, suhu kita, Buya Haji Sobi Bestari mengizini kita laksanakan. Alhamdulillah beliau mengizini. Allah ridhai. Sekian berkumpul bersama-sama untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil, berhauqalah, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kita terus menyambung silaturahmi, apalagi Idul Fitri. Jika kita ingin Allah panjangkan umurnya, demikian juga rizki murah, kita bersilaturahmi. Ini merupakan silaturahmi yang luar biasa. Hadir juga saudara kita di Jakarta, hadir ke Palembang. Dalam rangka apa? Bersilaturahmi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Idul Fitri berada pada bulan Syawal. Arti Syawal adalah peningkatan. Artinya apa? Bahwa kita umat Islam 1 bulan telah menaikkan siam Ramadan, yang insya Allah kita mengikuti Rasul Muhammad SAW. Dikarenakan ada yang siam Ramadan dan mengikuti ajaran Rasul. Ada yang dengan puasa. Puasanya pertama adalah boleh makan asalkan tidak nambah. Maka diambillah nasi 1 piring yang begitu banyak nasinya, asalkan nggak nambah, itu sudah berpuasa, bukan ajaran Islam. Ada lagi yang puasanya dengan cara puasa mutih. Semua yang berwarna putih, makanan minuman tidak dimakan dan tidak diminum. Nasi putih tidak dimakan, dikasih minyak samin laju. Nasi putih nggak dimakan, dibuat nasi goreng berubah warna laju dimakan. Air putih daerah air nggak diminum, namun dikasih teh laju diminum. Garam putih, kapur putih nggak dimakan, namun beton, aspal laju. Ini bukan ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita siam Ramadan penuh, insya Allah Allah berikan maghfirah. Maka Allah tegaskan,
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kalian untuk meraih, menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala serta surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang yang bertakwa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang berbahagia, lebih lanjut lagi, peningkatan dalam Syawal ini adalah peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita jangan sampai tergores dengan virus-virus iman, yaitu syirik, khurafat maupun tahayul. Peningkatan ibadah kita jangan sampai kita campur adukan dengan bid'ah. Dan peningkatan akhlak kita, jadi akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Kejujuran, inilah citra dari ihsan. Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia mencoba mengadakan SPI, survei penilaian integritas para ASN. Di tahun 2024